absen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas terkait status kualitas air, kimia, dan biologi pada lingkungan perairan. Kami dari kelompok 2, perkenalkan saya Aulia Diosari dari absen 9. Kemudian saya Natania Diana dari absen 7. Saya Andika Putri Rahmadiani dari absen 10. Saya Arvin Agrabalita dari absen 11. Saya Diana dari absen 8. Nah, selanjutnya yang pertama di sini ya ini adalah parameter kimia. Nah, parameter kimia itu merupakan indikator untuk menilai kualitas perairan menggunakan kandungan atau zat-zat kimia yang ada di dalam perairan. Nah, parameter kimia itu meliputi pH, DO, BOD, COD, dan juga nutrien. Untuk pH dan juga DO akan dijelaskan oleh teman saya. Parameter kimia yang pertama itu ada pH. pH merupakan tingkat keasaman atau kebasahan di skala 0 sampai 14. Jadi jika pH-nya di bawah 7 itu berarti asam, pH-nya 7 itu berarti netral, dan jika pH-nya di atas 7 itu berarti basa. Contohnya air murni itu pH-nya 7, di lemon itu pH-nya 2, dan sabun itu pH-nya sekitar 9 sampai 10. Yang pertama di sungai, pH di sungai itu berkisar antara 6 sampai 8 dan bisa berubah. Faktornya itu bisa terjadi karena hujan, limbah domestik, serta aktivitas manusia. Lalu di danau sendiri, danau ini biasanya 6,5 sampai 8,5, dipengaruhi kondisi tanah dan vegetasi sekitar. Lalu di laut ini memiliki pH yang relatif stabil sekitar 8,1 karena ada yang namanya sistem penyangga alami. Jadi di sistem penyangga alami ini bisa juga dibilang seperti buffer karbonat. Di laut itu ada zat-zat yang saling bekerjasama, ada karbon dioksida, bikarbonat, dan karbonat. Contohnya misalnya kalau di lautnya itu CO2-nya berlebih, sistem ini tuh bisa menangkap ion ini supaya pH-nya tidak turun drastis. Sebaliknya jika di laut ini terlalu basah, sistem ini tuh bisa melepas supaya pH-nya bisa stabil kembali. Lalu selanjutnya ada DO. DO ini merupakan oksigen terlarut. DO ini sangat dibutuhkan supaya organisme di air bisa bertumbuh dan bertahan hidup. Lalu di sungai, DO terlarut ini memiliki DO yang cukup tinggi, yaitu sekitar 7 sampai 9 mg per liter karena alirannya ini deras yang mempercepat pencampuran oksigen sehingga baik untuk kehidupan akuatik. Lalu di danau sendiri ini bervariasi. Kalau di permukaan itu sekitar 6 sampai 8 mg per liter, sedangkan dasarnya itu 3 sampai 5 mg per liter. Faktornya itu ada stratifikasi suhu dan penguraian bahan organik. Lalu di laut sendiri ini memiliki DO yang relatif stabil sekitar 6 sampai 7 mg per liter karena sistem penyangga alami seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya adalah BOD. BOD itu adalah jumlah oksigen terlarut yang digunakan untuk menguraikan bahan organik yang mudah terurai. Nah, jumlah kisaran normalnya itu kurang dari 3 mg per liter. Nah, selanjutnya nilai BOD di sungai itu tergantung pada debit, volume air, dan juga masukan limbah. Jika debit dan juga airnya itu tinggi tapi masukan limbahnya tinggi, itu BOD-nya juga tinggi. Nah, tetapi jika di danau itu kan danau itu berlapis-lapis, di mana yang lapisan paling bawah itu adalah hipolinion, yang tengah itu metalinion, dan yang paling atas adalah epilinion. Nah, di danau itu BOD tinggi itu terdapat di hipolinion karena di hipolinion itu terdapat sedimen, sedangkan terdapat stratifikasi suhu, di mana stratifikasi suhu itu mengakumulasi bahan organik sehingga oksigen itu menjadi tidak tersebar secara merata. Selanjutnya di laut. Nah, kalau di laut itu umumnya BOD itu rendah karena di laut itu kan volume airnya besar, terus pasang surutnya itu juga dinamis. Nah, tetapi jika di pesisir, muara, atau area budidaya itu umumnya tinggi karena terkena oleh limbah. Nah, selanjutnya COD. COD itu adalah jumlah oksigen terlarut yang digunakan untuk menguraikan seluruh bahan pencemar yang ada di perairan tersebut. Nah, sebenarnya COD dan juga BOD ini mirip. Nah, kalau COD itu
adanya limbah. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang nutrien. Di mana nutrien ini adalah bahan kimia baik organik maupun anorganik yang digunakan organisme untuk melakukan proses metabolisme, pertumbuhan, dan juga proses reproduksi. Nah, nutrien yang kami jelaskan ini ada 3 dan biasanya digunakan dalam parameter pengukuran kualitas air. Dimana yang pertama yaitu ada nitrat atau NO3. Jadi nitrat ini bentuknya organik, kemudian paling stabil dan utama di perairan. Nitrat ini dibutuhkan oleh fitoplankton untuk melakukan yang namanya fotosintesis, di mana kadar yang tinggi biasanya berasal dari limpasan pupuk dan juga limbah domestik. Nah, nitrat ini terbagi menjadi 2. Ada 2 asal, yaitu ada alami dan juga ada antropogenik. Di mana kalau alami itu berasal dari alamnya sendiri. Kemudian kalau antropogenik ini berasal dari limbah seperti limbah pertanian, limbah industri, dan juga limbah domestik seperti kotoran manusia, kemudian ada pupuk dan lain-lain. Kemudian kalau fosfat ini adalah unsur hara pembatas utama, di mana jumlahnya kecil itu dapat merangsang dari pertumbuhan alga sendiri. Nah, biasanya fosfat ini berasal dari deterjen, limbah domestik, pupuk, dan juga dekomposisi bahan organik. Sama seperti nitrat tadi, fosfat ini juga berasal dari dua asal, yaitu ada alami dan juga antropogenik. Kemudian amonia atau NH3 atau juga NH4. Jadi amonia ini terbagi menjadi 2, yaitu ada amonia bebas yang kita sebut sebagai NH3. Jadi NH3 ini merupakan zat toksik yang dapat membunuh organisme akuatik jika terlalu banyak. Kemudian ada NH4. NH4 ini bisa juga disebut dengan amonium. Nah, amonia ini adalah nitrogen paling sederhana yang berasal dari proses dekomposisi. Kemudian amonia ini juga ada 2 asal, yaitu ada alami dan juga antropogenik. Kemudian kalau dari alami sendiri itu ada dekomposisi bahan organik, dan juga kalau dari antropogenik itu ada dari limbah pertanian, limbah industri, dan juga limbah domestik. Nah, berikut kadar-kadar nitrat, fosfat, dan amonia pada sungai, danau, dan juga laut. Kalau nitrat di sungai itu relatif tinggi, teman-teman, karena di daerah hilir, terutama di daerah yang banyak pemukiman dan pertanian, mereka itu banyak menghasilkan nitrat, dan kadarnya itu berkisar antara 0,1 mg per liter sampai dengan 0,5 sampai dengan 5 mg per liter. Kemudian kalau di danau ini biasanya menumpuk di lapisan bawah atau hipolipnion yang menyebabkan dekomposisi. Nah, di sini tuh berkisar antara ada oligotrofik, mesotrofik, dan juga eutrofik. Di mana oligotrofik ini berkisar antara kurang dari 0,5 mg per liter, kemudian mesotrofik yaitu 0,5 sampai dengan 2 mg per liter, kemudian ada eutrofik yaitu lebih dari 2 mg per liter. Kemudian kalau di laut itu umumnya rendah, di mana kadar di laut terbuka bisa dilihat ya teman-teman, ada kurang dari 0,1 mg per liter di laut terbuka, 0,1 sampai dengan 0,5 mg per liter itu di pesisir atau muara, kemudian lebih dari 1 mg per liter itu di daerah abrupsi. Kemudian kalau fosfat itu tinggi di sungai yang tercemar limbah deterjen dan juga limbah-limbah dari aktivitas manusia. Kemudian kadarnya di sini ada 0,5 mg per liter yaitu alami, kemudian 0,05 sampai dengan 0,2 mg per liter itu mulai tercemar, kemudian ada lebih dari 0,2 mg per liter yang sudah beresiko eutrofifikasi atau tercemar. Kemudian pada danau itu cenderung menumpuk di sedimen sama seperti nitrat tadi, dan kadarnya kurang dari 0,1 mg per liter itu di oligotrofik, kemudian 0,01 sampai dengan 0,05 itu di daerah mesotrofik, dan juga lebih dari 0,05 mg per liter itu di daerah eutrofik. Kemudian kalau di laut sangat rendah ya teman-teman, bisa dilihat di PPT kadarnya berapa, 0,02 sampai dengan 0,1 sama lebih dari 0,1. Nah, kalau amonia itu tinggi kalau di sungai
limbah-limbah organik dan juga limbah domestik seperti kotoran, limbah rumah tangga, deterjen gitu. Dan kadarnya bisa mencapai lebih dari 2 mg per liter dan ini sangat bahaya bagi ikan karena zat ini adalah sangat toksik bagi ikan. Kemudian kalau di danau itu bisa menumpuk di dasar danau dengan oksigen yang rendah, maka akan beracun bagi ikan. Jadi amonia ini juga berhubungan dengan suhu dan pH. Jadi semakin tinggi suhu dan pH, maka amonia dalam perairan juga akan ikut tinggi. Kemudian kalau di laut itu biasanya rendah, kecuali di daerah pesisir dengan limbah organik atau dekat intensif. Bisa dilihat ya kadarnya. Oke, selanjutnya akan kita masuk ke parameter biologi, di mana parameter biologi merupakan parameter yang meliputi plankton, makrozoobentos, dan tumbuhan air yang merupakan sebagai indikator baik yang berperan besar maupun jasa training atau mikroorganisme di dalam suatu lingkungan perairan untuk mengetahui keseimbangan ekosistem dan potensi bentukannya. Kita bisa di next. Indikator yang pertama yaitu plankton, di mana seperti yang teman-teman tahu, plankton ada dua jenisnya. Yang pertama fitoplankton, lalu yang kedua ada zooplankton. Fitoplankton sendiri merupakan plankton yang dapat menghasilkan makanan sendiri, sedangkan zooplankton merupakan plankton yang bersifat seperti hewan, di mana dia tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Alasan mengapa plankton yang terdapat zooplankton dan fitoplankton ini menjadi indikator penilaian kualitas air, karena yang pertama sensitif terhadap perubahan lingkungan, di mana plankton ini sensitif terhadap pencemaran dan juga cahaya dan keadaan air yang ia tempati. Lalu yang kedua ada indikator produktivitas perairan, di mana jika kadar air tersebut berubah, maka plankton akan sensitif dan cepat berubah. Lalu yang terakhir sebagai dasar rantai makanan. Jadi next. Lalu yang kedua ada makrozoobentos, di mana karakteristiknya yaitu merupakan organisme genetik yang tertahan oleh saringan berukuran 0,1 sampai 1 mm. Lalu yang kedua, berdasarkan habitatnya dibagi menjadi dua. Yang pertama epifauna, lalu yang kedua ada infauna. Epifauna, di mana makrozoobentos ini hidup di permukaan substrat, sedangkan infauna hidup di dalam substrat. Gitu. Lalu yang ketiga, contoh atau kelompok dari makrozoobentos itu seperti moluska, yaitu siput dan kerang, lalu ada crustacea dan larva serangga. Nah, alasannya kenapa kok makrozoobentos ini sebagai salah satu indikator penilaian kualitas air di parameter biologi? Karena yang pertama, hidup menetap di dasar perairan. Jadi kita bisa tahu kalau misalkan makrozoobentos ini hidup di suatu perairan, kita bisa tahu kadar air yang ia tempati. Gitu. Lalu yang kedua, respon spesifik terhadap pencemaran panjang. Baik, untuk parameter biologi selanjutnya di sini ada tumbuhan air. Nah, untuk tumbuhan air sendiri merupakan tumbuhan yang hidupnya ada di sebagian atau seluruhnya itu di dalam air. Nah, untuk persebaran tumbuhan air itu sendiri sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti jenis perairan, pH, suhu maupun salinitas. Nah, untuk tumbuhan air itu sendiri juga memiliki peran ekologis, seperti contohnya di perairan tawar itu ada eceng gondok dan jambang yang seperti kita tahu itu Salvinia molesta itu berperan untuk menyerap atau mengurangi kadar polutan yang terdapat di perairan sekitarnya. Kemudian untuk di perairan asin atau laut itu ada mangrove. Nah, mangrove ini berperan untuk mencegah intrusi atau penyusupan air laut menuju ke wilayah perairan tawar. Lalu metode penilaian kualitas air itu dapat kita lihat dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu fisika kimia seperti yang dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya, di mana parameter fisika itu mengukur seperti suhu, pH, lalu ada kimia seperti DOD, COD, TSS, TDS. Lalu di parameter biologi
sungai yang mengalir karena banyak udara masuk. Jadi faktornya bisa jadi karena arus. Di dasar danau, DO-nya itu bisa rendah karena sedikit cahaya dan kurang sirkulasi. Lalu di laut sendiri, DO-nya relatif stabil karena sirkulasi air yang luas. Terus yang ketiga ada BOD dan COD. Salah satu faktornya itu bisa bahan organik atau limbah. Jadi jika BOD dan COD-nya meningkat, artinya banyak bahan organik atau limbah sehingga oksigen di airnya ini akan berkurang, yang membuat pH-nya itu akan turun. Lalu yang keempat ada nutrien. Nutrien ini berasal dari pupuk limbah domestik atau industri yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Jika berlebihan, ini bisa menyebabkan eutrofikasi, pertumbuhan alga berlebih. Jadi jika saat alga ini mati dan membusuk, terjadi dekomposisi yang menyebabkan pH ini akan menurun. Lalu di parameter biologinya ada plankton. Plankton ini akan berfotosintesis yang dapat menaikkan pH. Tapi jika terlalu ekstrim, ini akan menyebabkan eutrofikasi yang menyebabkan fluktuasi dan menyebabkan pH ekstrim. Lalu ada makrozobentos. Makrozobentos ini adalah hewan kecil yang hidup di dasar perairan. Yang kita ambil yaitu Chironomus dan Tubifax. Makrozobentos ini tuh bisa hidup dengan pH yang rendah, tapi jika kondisi air yang terlalu tercemar, ini populasinya bisa menurun. Lalu yang terakhir ada tumbuhan air. Tumbuhan air ini menyerap CO2 saat berfotosintesis dan membantu menstabilkan pH di air. CO2 ini dalam air membentuk asam, jadi jika diserap keasaman berkurang dan pH-nya lebih stabil. Baik, kemudian untuk selanjutnya di sini ada strategi pengolahan dari kualitas air. Nah, seperti yang kita tahu untuk permasalahan lingkungan perairan pada saat ini itu terus meningkat setiap tahunnya. Hasil dari untuk permasalahan lingkungan itu merupakan hasil dari aktivitas manusia seperti pembuangan limbah ke badan air secara langsung, yang dimana hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pencemaran di lingkungan perairan. Untuk cara pengolahannya sendiri bisa menggunakan tanaman sebagai agen utamanya yang biasa kita kenal sebagai fitoremediasi. Kemudian kita juga bisa menggunakan teknologi dalam pemantauan kualitas air. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke studi kasus 1. Boleh di next. Oke. Jadi studi kasus 1 ini kita membahas tentang laju pertumbuhan, kelangsungan hidup, dan komposisi kimia ikan nila atau Oreochromis niloticus, di mana hasil dari rekayasa air tawar ke air laut. Jadi di kita ini kita akan mengetahui bagaimana caranya ikan nila yang awalnya itu di air tawar itu direkayasa untuk hidup di air laut. Nah, untuk metode penelitiannya itu ada alatnya, itu ada bak air, selang air, ember, refraktometer, termometer, diometer, pH meter, aerometer, pump filter, selang sifon, peralatan kimia untuk analisis komposisi kimia ikan nila. Kemudian bahan-bahannya yaitu yang pertama yaitu benih ikan nila sendiri, kemudian yang kedua ada pelet untuk pakan ikan nila nantinya, kemudian ada bahan untuk analisis komposisi kimia ikan nila hasil rekayasa. Nah, metode yang digunakan ini adalah metode eksperimen, yaitu menguji parameter parameter kimia baik pH, DO dan juga pH, DO, suhu dan juga ada salinitas. Nah, ada juga pengamatan panjang dan berat ikan nila jika ikan tersebut hidup di air tawar dan juga hidup di air laut. Kemudian pengambilan benih ikan nila ini diambil dari Balai Budidaya Ikan Waiheru di Kota Ambon. Nah, proses yang pertama yaitu ada aklimatisasi ikan nila dari air tawar ke air laut, di mana nantinya benih ikan nila sendiri akan diberikan lingkungan terkontrol yaitu 100% air tawar. Kemudian akan diaklimatisasi selama 1 hari, tidak diberikan apa-apa dan tidak diberikan perlakuan. Kemudian pada hari berikutnya akan diberikan air laut sebesar 10% dari jumlah
jumlah air tawar selama 10 hari. Kemudian yang kedua yaitu persiapan keramba jaring apung, di mana jika ikan sudah beradaptasi selama 10 hari pada salinitas air laut, maka ikan tersebut akan dipindahkan ke keramba jaring apung untuk dibudidayakan. Kemudian yang ketiga yaitu ada pemberian pakan. Jadi setelah dipindahkan ke keramba jaring apung, ikan juga akan diberi pakan dengan pelet. Kemudian yang keempat yaitu pengukuran pertumbuhan. Jadi ikan sendiri nanti akan dibandingkan ukuran tubuhnya, yaitu baik panjang maupun berat jika di air tawar maupun air laut. Lanjut. Nah, hasil penelitiannya adalah benih ikan nila yang dimasukkan ke dalam air tawar dan didiamkan selama 1 hari ini dapat beradaptasi dengan faktor kontrol. Nah, kemudian diberikan penambahan air laut selama 10% yang seperti saya jelaskan tadi. Kemudian pengisian ini dilakukan selama 6-10 jam per hari dengan diatur volume air lautnya menggunakan keran air dan dilakukan selama 10 hari sampai air di dalam bak terkontrol mencapai 100% air laut murni. Nah, hasil penelitian yang pertama yaitu tentang kadar salinitas, di mana pada gambar pertama terlihat bahwa tingkat salinitas pada bak terkontrol mengalami peningkatan selama 10% setiap 10 harinya. Nah, di mana dalam sehari ini salinitasnya itu dapat meningkat 3 ppt dan sampai hari ke-10 mencapai 30 ppt. Nah, di mana pencapaian 30 ppt ini telah menyamai kadar garam atau salinitas yang ada di air laut. Lanjut. Nah, untuk gambar kedua ini adalah kita mengidentifikasi tentang suhu. Jadi terjadi kenaikan suhu dan penurunan yang bervariasi selama ditambahkan air laut selama 10% setiap harinya. Hal ini dikarenakan penambahan air laut di bak terkontrol ini sehingga suhunya ini menjadi berkisar antara 27 sampai dengan 30 derajat Celcius. Nah, setelah ditambahkan air laut, maka suhunya menjadi 25 derajat Celcius sampai dengan 32 derajat Celcius. Kemudian pada gambar yang ketiga adalah hasil dari DO, di mana DO-nya ini pada air tawar murni itu sebesar 6,3 mg per liter, dan kemudian ditambahkan air laut sebesar 10%, dan didapatkan rata-rata oksigennya itu meningkat ya teman-teman sebesar 7 mg per liter karena adanya aerator dan juga adanya pengondisian yang baik dari ikan tersebut. Untuk pada gambar keempat ini adalah pH atau derajat keasaman. Jadi pada sebelum diberikan air laut itu sebesar 6,67. Nah, setelah diberikan air laut maka si pH-nya ini naik teman-teman, jadi menjadi basah, dan ikan suka dengan pH yang lebih tinggi atau lebih basah. Kemudian ini disebabkan karena adanya percampuran antara pH air tawar dan juga pH air laut. Kemudian pada gambar kelima kita bisa lihat pertumbuhan panjang dan berat, di mana di tabel terlihat signifikan ya teman-teman. Ya mungkin agak sedikit apa ya. Jadi pertumbuhannya berbeda dan semakin tinggi baik dari panjang maupun dari beratnya. Kemudian untuk yang terakhir ini adalah pengukuran komposisi kimia dari ikan nila. Bisa dilihat bahwa terdapat kenaikan secara signifikan, yaitu terutama protein sebesar 21,3 dan juga lemak sebesar 4,47%. Lebih tinggi dibandingkan dari ikan nila air tawar. Nah, kesimpulannya proses aklimatisasi ikan nila ini berhasil dilakukan dengan menambahkan 10% air laut setiap 10 hari. Dan riset juga menunjukkan bahwa air ikan nila yang di laut dan di tawar itu lebih tinggi dan lebih segar gizinya, terutama protein dan juga karbohidrat. Dan hal tersebut mungkin bisa kita coba untuk lakukan.
Selanjutnya untuk studi kasus kedua, di sini untuk parameter biologinya. Untuk judulnya kami mengambil kualitas perairan Sungai Baner di Kota Pekalongan berdasarkan indikator biologis. Nah, untuk metode penelitiannya sendiri itu metode penelitian yang digunakan adalah metode sampling fitoplankton yang ada di perairan tersebut. Kemudian parameter biologi yang diukur itu meliputi indeks keragaman, indeks kemerataan, dan koefisiensi subtropik. Nah, untuk metode pasif itu, untuk metode pasif yang dimaksud itu pada saat melakukan sampling itu menggunakan perahu yang dibiarkan diam pada perairan dengan arus yang relatif tenang. Kemudian untuk pengambilan sampel itu dilakukan sebanyak 3 kali dengan selang waktu sekitar 2 minggu. Nah, hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang mewakili kondisi perairan selama musim kemarau di perairan tersebut. Untuk prosedur pengambilannya sendiri dilakukan dengan menyaring air menggunakan jaring fitoplankton atau planktonet. Untuk volume air yang disaring sebanyak 100 liter dengan jaring standar nomor 25. Hasil saringan kemudian dimasukkan dalam botol sampel lalu diawetkan menggunakan larutan formalin netral sebesar 4% sesuai dengan volume sampel. Selanjutnya untuk sampel disimpan di tempat yang gelap untuk menjaga kualitasnya sebelum dianalisis. Ini untuk hasilnya. Untuk indeks keragaman fitoplankton di stasiun A, karena tadi ada 3 stasiun A, B, dan juga C. Untuk di stasiun A itu sebesar 1,945, kemudian di stasiun B itu ada sebesar 2,392, dan pada stasiun C sebesar 2,540. Nah, untuk secara keseluruhan kondisi perairan pada lokasi penelitian dikategorikan ke dalam keadaan tercemar ringan sampai tercemar sedang dengan kondisi struktur komunitas fitoplankton dalam kestabilan sedang. Parameter biologi yang diukur meliputi indeks keragaman, kemerataan, dan juga koefisien subtropik. Nah, untuk indeks ini informasi tambahan, untuk indeks kemerataannya berkisar antara 0,661 sampai dengan 0,780. Kemudian indeks kemerataan dari stasiun A hingga stasiun C itu menunjukkan adanya kenaikan nilai, yang artinya bahwa penyebaran jumlah individu fitoplankton ini semakin merata. Jadi untuk kesimpulan dari review jurnal untuk parameter biologi ini adalah secara keseluruhan kondisi perairan di daerah tersebut dikategorikan dalam keadaan tercemar ringan hingga tercemar sedang. Mungkin kita membuka sesi diskusi untuk 3 penanya awal pertama. Oke, karena mungkin semua pertanyaan akan kami ambil, jadi mulai dari belakang dulu. Mungkin dari Bunda, silakan. Nama saya Bunga Isabella dari absen 19. Saya ingin bertanya, bagaimana jika hasil uji dari parameter kimia ini menunjukkan hasil kualitas air tersebut baik, tetapi jika aneka biotanya itu rendah. Nah, faktor apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Oke, terima kasih. Mungkin kita dulu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dimulai, Ani. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Nikita Wardani dari absen 20. Izin bertanya, bagaimana kurang lebih sama kayak Bunga. Nah, bagaimana jika apakah mungkin hasil dari pengujian kualitas air di parameter kimia dan biologi ini berbanding terbalik? Misalnya kimia menunjukkan hasil yang bagus, tapi biologi menunjukkan hasil yang kurang bagus. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah mungkin itu terjadi? Gitu. Terima kasih.
dibandingkan parameter kimia yang hanya menggambarkan kondisi sesaat saja. Terima kasih. Mungkin bisa diulang. Lanjut, bisa dilanjut. Penanya sendiri. Oke, Novia silakan. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Novia Mandana Putri, absen 15. Jadi tadi pada slide faktor yang mempengaruhi parameter kimia dijelaskan bahwa BOD dan COD meningkat karena akumulasi bahan organik. Mengapa peningkatan BOD dan COD itu bisa menyebabkan pH turun? Oke, mungkin bisa ke pertanyaan selanjutnya. Iya, silakan Kak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Auliana Indriski dari absen 17. Izin bertanya, mungkin ada 2 pertanyaan yang akan saya ajukan. Pertanyaan pertama itu, tadi di slide awal, Rara sempat menyebutkan ada buffer kimia di proses laut ya. Saya penasaran bagaimana proses buffer kimia itu terjadi dan apakah ada hubungannya dengan aktivitas biologis di perairan. Selanjutnya pertanyaan kedua itu di studi kasus yang pertama, Natania sempat menyebutkan bahwa ikan nila yang diaklimatisasi untuk hidup di perairan laut itu nilai gizinya meningkat. Dan apa yang menyebabkan itu? Apakah ada faktor dari perairan lautnya atau seperti apa? Terima kasih. Izin mengulang pertanyaannya ya. Jadi tadi kan bertanya bagaimana jika hasil uji parameter itu hasilnya baik tapi keanekaragamannya itu rendah. Bisa jadi ya karena keanekaragaman hayati ini juga berpengaruh pada spesies yang ada di perairan. Kalau semisal memang benar kalau semisal keanekaragaman hayatinya tinggi, maka perairan tersebut juga disebut sebagai perairan yang baik. Tapi jika keanekaragamannya rendah, belum tentu bisa disebut perairan tersebut buruk, karena bisa jadi spesies yang ada di perairan tersebut adalah spesies yang memang benar adalah sebagai indikator kualitas perairan di perairan yang baik. Apakah sudah menjawab? Oke, mungkin izin menjawab dari pertanyaannya Wardani ya. Jadi pertanyaannya itu, apakah mungkin parameter kimia lebih bagus daripada biologi atau mungkin akan sebaliknya, begitu? Dan yang mana dapat dipercaya? Yang mana yang dapat? Oke, jawabannya sangat mungkin bisa terbalik dan tergantung dari keadaan perairan itu sendiri, begitu. Jadi misalkan bisa dari perbedaan waktu respons di lingkungan itu sendiri, misalkan kayak dari parameter kimianya jauh lebih cepat meresponnya, atau misalkan dari parameter biologinya itu lebih cepat merespon, mungkin bisa lebih tinggi parameter biologi lalu lebih rendah dari kimia, atau mungkin sebaliknya karena pertama perbedaan waktu merespon dari lingkungan itu sendiri. Lalu yang kedua ada sumber pencemaran yang berbeda. Mungkin kalau misalkan dari parameter kimia itu tercemar, belum tentu dari biologi. Mungkin memang iya berkaitan, tapi untuk kadarnya kan bisa sebaliknya lebih tinggi atau lebih rendah tergantung dari jenis
menggunakan kombinasi keduanya. Jadi parameter kimia terlebih dahulu, lalu bisa menjadi parameter biologi untuk jangka panjangnya. Makasih. Jadi saya izin menjawab pertanyaan dari Auliana Rizky ya. Izin mengulang pertanyaannya tadi, apa yang menyebabkan ikan nila di laut itu gizinya lebih tinggi daripada ikan nila air tawar? Jadi yang pertama itu karena jika ikan nila air laut itu kan di KJA ya, kalau di KJA itu pasti arusnya lebih kuat. Jadi ikan ini berusaha untuk melawan arus dan ini menyebabkan otot dari ikan nila itu semakin besar ya. Terus kemudian ada jenis dan kualitas pakan. Kalau di KJA ini pakan yang diberikan itu ada 3 macam, yaitu ada pelet, kemudian ada plankton atau bahan organik yang ada di sekitar KJA, dan juga ada ikan kecil-kecil yang diberikan pakan untuk ikan nila di air laut, sehingga gizinya maka gizinya akan semakin tinggi daripada ikan nila air tawar yang biasanya hanya dikasih makan pelet. Nah, untuk faktor berikutnya yaitu ada lingkungan, karena di KJA ini kan lebih luas dan juga ikan juga gak gampang stres daripada kalau ikan nila air tawar yang hanya dibudidaya di seperti kolam yang besar. Kalau di KJA kan lebih besar dan tidak menyebabkan ikan stres gitu. Apakah sudah menjawab? Izin memberikan feedback. Kalau seperti itu berarti apakah kalau misalkan di air tawar tapi diberikan makan yang sama seperti di KJA, apakah gizinya juga akan meningkat atau enggak? Berbeda ya, karena dari ikan air tawar dan ikan air laut faktor utamanya yaitu lingkungannya yang berbeda. Kalau di air tawar ini lingkungannya lebih luas dan pakan yang mereka dapatkan itu lebih banyak daripada di ikan nila air tawar yang hanya dibudidaya di satu petak semisal. Tadi pertanyaannya bagaimana proses buffer kimia dan buffer karbonat ini, apakah ada hubungannya dengan faktor biologi perairan? Jadi buffer karbonat ini bisa juga dibilang sebagai kristal alami atau stabil pH di perairan yang perairan alami seperti sungai, danau maupun laut. Nah, cara kerjanya itu buffer karbonat ini itu akan misalnya kalau di perairan itu terlalu asam, buffer karbonat ini akan menangkap ionnya ini supaya pH-nya ini tidak terlalu rendah. Sedangkan jika terlalu basah, maka buffer karbonat ini akan membantu melepas supaya pH-nya ini stabil, tidak terlalu tinggi. Dan hubungannya dengan biologi perairan, buffer karbonat ini sangat penting untuk makhluk hidup karena banyak organisme seperti ikan dan plankton itu sangat sensitif terhadap perubahan pH. Jadi buffer karbonat ini menurut kami penting. Ada izin menjelaskan lagi. Jadi pelaku buffer karbonatnya itu siapa? Atau apa ya? Ada 2 zat utama, itu ada asam karbonat dan ada ion bikarbonat. Jadi kalau di perairan alami itu ada 3 zat-zat yang saling bekerja sama. Ada karbon dioksida, ada asam karbonat itu sendiri dan ion bikarbonat. Oke, mungkin kita membuka sesi lagi. Ya, kita ambil semua. Mungkin dimulai dari belakang Caca ya. Pada studi
dipindahkan ke air laut dan itu berhasil. Nah, ikan nila yang sudah beradaptasi di air laut ini, air asin ini, apabila tiba-tiba langsung dipindahkan lagi ke air tawar, itu masih bisa beradaptasi atau enggak? Ataupun sebaliknya, kalau misalkan air laut ini ditambah terus-menerus, dia itu masih bisa bertahan atau enggak kira-kira? Baik, terima kasih. Mungkin ke penanya. Penanya selanjutnya. Ya. Izin bertanya terkait perkenalkan, nama saya Zaki Afgariski, nomor absen 28. Izin bertanya terkait fitoremediasi, apakah fitoremediasi ini secara efektif bisa mengatasi masalah fosfat di perairan? Kalau bisa, bagaimana respon organismenya? Oke, penanya selanjutnya silakan. Baik, izin bertanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fiyakiarasi dari absen 31. Tadi di slide nutrien itu ada amonia itu bisa menumpuk di dasar danau dengan oksigen rendah. Itu tuh mengapa amonia itu bisa menumpuk di dasar danau dengan oksigen yang rendah? Terima kasih. Oke, mungkin penanya selanjutnya. Izin bertanya, saya Farhan Ramadan dari absen 37. Sebelumnya saya mau nanya dulu, tadi itu di studi case yang pertama itu kelangsungan hidup 85-90% itu saat prosesnya atau saat keberhasilan setelah diadaptasi? Baik, nanya sebentar dulu. Sebentar itu. Keberhasilan 9 berapa? 85-90 itu saat proses atau setelah diadaptasi? Setelah dia beradaptasi. Nah, pertanyaanku tuh ketika di proses itu, apakah dia itu ikan yang mengalami stres ataupun mati, dan kalau misalnya emang begitu tuh tingkat keberhasilan saat prosesnya itu berapa persen? Terima kasih. Perkenalkan, saya Jason Setiadi dari absen 23. Saya ingin bertanya, bagaimana makrozoobentos itu merespon perubahan kualitas air di sekitarnya, yang dimana makrozoobentos itu dijadikan indikator parameter kualitas air. Terima kasih. Maaf, boleh diulang lagi? Bagaimana makrozoobentos merespon perubahan kualitas air di lingkungannya, yang dimana makrozoobentos sendiri dijadikan salah satu parameter biologi kualitas air. Perkenalkan, nama saya Manuel Brilian dari absen 22. Sebelumnya kan bentos itu kan ada yang hidup di perairan yang buruk, ada yang hidup di perairan yang baik. Nah, jika saya ingin melakukan penelitian tentang kualitas air di suatu perairan itu, menurut kalian apakah saya bisa langsung mengambil bentosnya itu dan bisa langsung lihat jenisnya ini? Nah, ternyata setelah diidentifikasi itu dia hidup di perairan yang tercemar atau di perairan yang baik tanpa melakukan parameter dari kimia tersebut. Jadi dari saya ambil bentosnya itu saya bisa lihat, oh ternyata perairan ini baik atau buruk dari lihat bentosnya doang gitu, tanpa mengukur parameter kimianya. Berarti dari parameter biologi. Berarti kamu menilai perairan itu dari parameter biologi aja. Iya, baik, izin masuk. Mungkin bisa langsung dijawab. Jadi kalau misalkan perkenalkan saya Aulia absen 9. Jadi kalau misalkan mau mengukur suatu perairan menggunakan satu parameter aja bisa, tapi itu bukan suatu hasil yang maksimal gitu, karena kita punya parameter-parameter lain
lain. Kalau misalkan mau hasil maksimal dari meneliti sumber perairan ini itu menggunakan ketiganya. Tapi kalau misalkan satu parameter aja bisa digunakan, tapi hasilnya nggak maksimal. Apakah menjawab atau tidak ada feedback? Terima kasih. Baru menjawab pertanyaan Jeki. Pertanyaan itu mengapa amonia bisa melumpur di dasar perairan yang rendah? Jadi amonia ini bisa melumpur di dasar perairan yang rendah karena di bagian dasarnya itu biasanya itu oksigen itu lebih sedikit atau bahkan sangat sedikit. Kan amonia ini berasal dari sisa-sisa makhluk hidup atau kotoran yang jatuh ke dasar lalu diuraikan oleh bakteri. Nah, karena oksigen di dasar perairan ini sangat rendah, proses penguraian amonia menjadi zat lain yang lebih aman itu berjalan agak lambat, sehingga amonianya ini akan tetap menumpuk di dasar perairan. Jadi amonia yang menumpuk di dasar perairan ini bisa menyebabkan perairannya ini tercemar dan sangat berbahaya bagi organisme. Terima kasih. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Zaki. Untuk pertanyaan tadi, apakah fitur remediasi bisa secara efektif mengatasi fosfat di perairan? Dan apakah respon organisme tersebut? Jadi untuk fitur remediasi itu bisa dibilang efektif, namun efektif dalam hal ini bukan berarti penghilangan, tapi hanya mengurangi kadar polutan atau pencemar di daerah lingkungan perairan tersebut. Untuk respon organisme itu sendiri, karena yang ditanyakan tadi fosfat, jadi fosfat itu salah satu kandungan yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Karena fitur remediasi ini kan pakai tumbuhan. Jadi untuk responnya itu biasanya tumbuhan yang menyerap fosfat ini akan mengalami pertumbuhan yang bisa dibilang menjadi lebih cepat. Kemudian untuk karena pertumbuhan yang cepat ini jadi ada dampak negatifnya juga. Karena pertumbuhan cepat, jadi untuk tumbuhan itu akan mengalami booming dan nantinya akan mempengaruhi parameter-parameter lain yang ada di perairan tersebut seperti DO, mungkin cahaya, suhu juga. Apakah menjawab? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Josi. Bagaimana makrozoobentos itu merespon perubahan kualitas air di lingkungannya? Sedangkan makrozoobentos itu dijadikan sebagai indikator penilaian dari kualitas air. Jadi makrozoobentos itu merespon perubahan kualitas air itu dengan perubahan komposisi, kelimpahan dan juga keanekaragaman dari makrozoobentos itu sendiri. Karena respon ini tuh cukup konsisten sehingga makrozoobentos itu dijadikan bioindikator yang efektif untuk menilai status mutu perairannya. Baik, perkenalkan nama saya Natania Diana. Saya izin menjawab pertanyaan dari Muhammad Jordan. Izin mengulang pertanyaannya lagi. Tadi kan Jojo bertanya bagaimana jika ikan nila air laut ini tadi dipindah ke air tawar dan sebaliknya. Nah, jika ikan nila air laut ini dipindah lagi ke menjadi ikan nila air tawar, maka harus dilakukan proses aklimatisasi seperti yang tadi. Jadi harus ditambahkan 10% air laut selama 10 harinya baru dia bisa beradaptasi. Nah, kalau ikan nila air laut tadi itu sudah bisa beradaptasi selama 10 hari dengan salinitas yang hampir sama atau bahkan bisa dikatakan tadi itu sama air laut. Apakah ada feedback? Terima kasih. Oke, siap. Jadi sama kan kita punya PDT. Oke, siap. Ini nyanyi.
faktor utama kematian ikan nila dalam itu bisa dibilang perubahan salinitas yang tiba-tiba. Jadi kualitas bisa perubahan salinitas yang tiba-tiba, kualitas air yang buruk dan serangan penyakit. Misalnya kalau salinitas yang tidak stabil ini kan bisa bikin ikan stres. Terus air kotor juga bisa menurunkan oksigen dan memunculkan amonia yang berlebih. Lalu kondisi ini tuh bisa memicu penyakit. Jadi menjaga salinitas, air bersih dan menjaga penyakit sangat penting. Nama saya Nadia Daniana. Saya izin menjawab pertanyaan dari Farhanita ya. Oke, izin mengulang pertanyaannya tadi. Intinya kan tadi pertanyaannya adalah berapa persentase tingkat keberhasilan kehidupan ikan nila air laut saat dilakukan prosesnya ya. Nah, dan apakah bisa terjadi kematian di tengah-tengah prosesnya? Jadi memang bisa terjadi kematian di tengah-tengah prosesnya, apalagi karena proses osmoregulasinya kan juga berubah dan salinitas di airnya juga berubah. Jadi kemungkinan kematian itu adalah sebesar 10-15%. Ini dikarenakan pertama ikan tersebut gagal beradaptasi, yang kedua yaitu karena ikan tersebut stres, dan faktor lainnya bisa jadi karena dari manusianya sendiri itu kurang bisa mengondisikan faktor kontrol yang ada di ekosistem ikan nila tersebut. Nah, kemudian berapa sih persentase keberhasilan ikan nila tadi pada saat prosesnya? Itu sebesar 85-90%. Karena ikan nila tadi kan sudah diaklimatisasi, dan harapannya jika diaklimatisasi maka ikan nila tersebut dapat beradaptasi dari yang air tawar, bahkan salinitasnya saja sangat rendah, dan ke air laut ini salinitasnya itu tinggi. Apakah ada feedback atau sudah cukup? Oke, mungkin sekian dari kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.